Kesederhanaan kehidupan adalah kehidupan yang penuh dengan harapan, pilihan, dan perjuangan. Selamat menikmati. Harapan, pilihan, dan perjuangan. Part 1. Kota kecil, harapan besar. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh perbukitan hijau dan alam pedesaan yang sejuk, hiduplah keluarga kecil yang bahagia. Kota itu sederhana sekali, dengan jalan-jalan yang tak pernah ramai dan kehidupan yang berjalan lambat. Di sudut sebuah perumahan sederhana, berdiri sebuah rumah dengan pekarangan kecil yang penuh tanaman hias milik Pak Anton dan Bu Mira. Pak Anton bekerja sebagai pegawai di kantor kecamatan, sementara Bu Mira adalah guru sekolah dasar. Keduanya dikenal sebagai pasangan yang bersahaja, rajin, dan disegani oleh warga sekitar. Meskipun hidup mereka sederhana, mereka selalu penuh rasa syukur. Di rumah itu, mereka membesarkan 3 anak laki-laki, Ardi, Bimo, dan Chandra. Ardi, anak sulung, adalah kebanggaan keluarga. Ia cerdas, bertanggung jawab, dan selalu membantu orang tuanya, namun dia lebih pendiam. Bimo, anak kedua, seorang anak yang tekun dan penuh perhatian. Chandra, si bungsu, adalah anak yang ceria dan penuh imajinasi, selalu membawa tawa ke dalam rumah. Sejak kecil, Pak Anton dan Bu Mira menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan pengabdian kepada masyarakat. Bagi mereka, menjadi PNS adalah puncak dari hidup yang mapan dan terhormat di lingkungan kota kecil itu. Bertahun-tahun berlalu, semakin bertambahnya umur ketiga anaknya. Ardi hampir menyelesaikan jenjang SMA, Bimo duduk di bangku SMP, dan Chandra sudah menempuh kelas 5 SD. Hingga pada suatu waktu, di ruang tamu sebuah rumah sederhana itu, suara cericit burung terdengar dari jendela yang dibiarkan terbuka. Ardi duduk di kursi kayu, membaca buku pelajaran. Pak Anton, yang baru pulang dari kantor, duduk di sebelahnya sambil menyeruput secangkir teh hangat. Bu Mira sibuk di dapur, sesekali terdengar suara piring beradu. Bimo dan Chandra juga berada di ruangan itu dengan kesibukan masing-masing. Pak Anton, Ardi, kamu sudah pikirkan mau melanjutkan kemana setelah SMA? Ardi mengangkat kepala, meletakkan buku. Sudah, Pak. Saya ingin masuk jurusan teknik komputer di universitas di kota besar. Pak Anton mengernyit sedikit, teknik komputer? Kenapa bukan administrasi negara atau hukum? Itu lebih cocok kalau kamu mau jadi PNS seperti kami. Ardi tersenyum kecil, saya ingin mencoba sesuatu yang baru, Pak. Dunia teknologi sedang berkembang. Saya pikir itu akan jadi jalan yang menarik. Pak Anton terdiam, menatap Ardi sejenak. Ia meletakkan cangkir tehnya di meja. Pak Anton, Ardi, kami ini hanya ingin yang terbaik untuk masa depanmu. Menjadi PNS itu pekerjaan yang aman, terhormat, dan membawa kebanggaan. Lihatlah kami. Dengan pekerjaan ini, kita bisa hidup cukup. Ardi menunduk, saya tahu, Pak. Tapi saya juga ingin memilih jalan saya sendiri. Bukannya saya tidak menghormati keinginan Bapak dan Ibu, hanya saja saya punya mimpi lain. Suasana menjadi hening. Dari dapur, Bu Mira muncul sambil membawa piring berisi gorengan. Bu Mira, sudahlah, Pak. Ardi kan masih muda. Biarkan dia mengejar apa yang dia mau. Yang penting dia serius dan bertanggung jawab. Pak Anton menghela napas, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Di luar, suara tawa Bimo dan Chandra masih terdengar, membawa suasana ringan di rumah itu.
Pak Anton berdiri menepuk pundak Ardi. "Baiklah, Ardi. Tapi ingat, apapun jalan yang kamu pilih, lakukan dengan sepenuh hati. Jangan mengecewakan kami." Ardi tersenyum lega. "Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha keras." Pak Anton mengangguk perlahan, meski dalam hatinya ia berharap suatu hari nanti Ardi akan berubah pikiran. Malam itu, sekeluarga berkumpul di meja makan, berbagi cerita tentang hari mereka. Cinta dan harapan memenuhi rumah sederhana itu, meskipun jalan masa depan masih penuh misteri. Harapan, pilihan dan perjuangan next part. Part 2, pilihan Ardi. Hari itu langit cerah, tetapi hati Ardi sedikit mendung. Setelah mengingat perbincangan dan keinginan ayahnya agar ia menjadi PNS, Ardi merasa bimbang. Bukan karena ia tidak menghormati keinginan orang tuanya, tetapi karena ia tahu mimpinya berbeda. Sejak kecil, Ardi selalu tertarik pada dunia teknologi. Ardi suka membongkar peralatan elektronik di rumah dan mencoba memahami cara kerjanya, memperbaiki dan bahkan sempat membuat mainan sendiri. Ardi merasa ada panggilan di sana, sesuatu yang membuatnya semangat belajar dan ingin tahu lebih banyak. Namun, pilihan itu tidak sejalan dengan harapan ayahnya. Dan pada saat duduk di bangku SMA, Ardi selalu aktif pada ekstrakurikuler komputer dasar. Walaupun aktivitas ini hanya 4 kali pertemuan dalam 1 bulan, namun Ardi selalu antusias. Hingga pada suatu saat, di sebuah ruang guru yang tenang, Ardi mengetuk pintu sebelum masuk. Beberapa guru tengah sibuk dengan tumpukan kertas, tapi Pak Rahmat, guru fisika favorit Ardi, duduk di mejanya sambil membaca buku. Melihat Ardi, ia tersenyum ramah. "Pak Rahmat, Ardi. Ada apa, Nak? Sudah selesai tugas kelompokmu?" Ardi tersenyum malu. Sudah, Pak. Tapi saya kesini bukan soal tugas. Saya ingin bertanya sesuatu." Pak Rahmat menutup bukunya dan memperhatikan dengan penuh minat. "Tanya saja. Apa yang ingin kamu ketahui?" "Ardi, saya sedang memikirkan untuk melanjutkan kuliah di jurusan teknik komputer. Tapi saya bingung universitas mana yang bagus untuk jurusan itu. Bapak punya saran?" Pak Rahmat mengangguk sambil berpikir. Teknik komputer, ya? Pilihan yang menarik. Kalau di negeri ini, ada beberapa universitas terkenal dengan jurusan teknik yang bagus. Universitas Teknologi Nusantara dan Universitas Negeri Sejahtera, misalnya, mereka punya program teknik komputer yang kuat. Apa kamu sudah memikirkan lokasi yang kamu inginkan? Ardi mengangguk mantap. Saya paham, Pak. Saya memang ingin menekuni bidang ini dan mencoba sesuatu yang berbeda. Terima kasih atas sarannya. Pak Rahmat tersenyum bangga. Bagus. Saya senang melihat kamu punya tujuan yang jelas. Kalau ada yang kamu butuhkan, seperti informasi beasiswa atau soal-soal seleksi, jangan ragu untuk bertanya, ya? Ardi tersenyum lega. Terima kasih, Pak. Saya pasti akan bertanya kalau ada yang saya bingungkan. Setelah percakapan itu, Ardi keluar dari ruang guru dengan semangat baru. Ia merasa satu langkah lebih dekat untuk mewujudkan mimpinya, meskipun ia tahu jalan itu tidak akan mudah. Setelah lulus SMA, Ardi memilih melanjutkan kuliah di bidang teknik komputer.
Halo, part 3 Bimo dan impiannya. Di rumah keluarga Pak Anton, perhatian seringkali terfokus pada Ardi sebagai anak sulung yang tengah berjuang mewujudkan pilihannya untuk masuk ke jurusan teknik komputer. Namun, di tengah semua itu, ada Bimo, anak kedua, yang lebih sering memilih diam dan mengamati dari kejauhan. Bimo adalah sosok yang berbeda dari kakaknya. Ia pendiam, cenderung menyimpan perasaannya sendiri, tetapi diam-diam ia memiliki tekad yang tak kalah kuat. Meski tak banyak bicara, Bimo selalu mendengarkan percakapan di rumah dengan seksama tentang harapan ayah dan ibu, tentang perjuangan Kak Ardi, dan tentang apa yang diinginkan keluarganya. Dan Bimo diam-diam menyerap semua perbincangan ayah dan Kak Ardi kala itu. Ia tidak cerdas kakaknya, tetapi memiliki semangat besar untuk menyenangkan hati orang tuanya. Kalau Kak Ardi tidak mau jadi PNS, mungkin aku bisa, gumamnya. Namun, Bimo tahu bahwa ia harus berjuang lebih keras. Nilai akademiknya biasa saja, tetapi ia memiliki ketekunan yang luar biasa. Setiap hari, ia belajar lebih lama, meminta bantuan Kak Ardi untuk memahami pelajaran, dan bercita-cita menjadi kebanggaan keluarga. Suatu malam, setelah makan malam selesai, Bimo duduk di teras rumah sambil memandangi langit berbintang. Bu Mair yang baru saja membereskan dapur, melihat anak keduanya duduk sendirian dan memutuskan untuk menemaninya. Bu Mair, Bimo, sedang apa? Kok melamun sendiri? Bimo tersenyum kecil. Enggak, Bu, cuma lagi mikirin sesuatu. Bu Mair duduk di sebelahnya. Kamu ini selalu diam-diam saja. Kalau ada yang kamu pikirkan, coba cerita ke ibu. Bimo terdiam sejenak. Ia menggenggam kedua tangannya dan menatap ke kejauhan. Bimo, Bu, sebenarnya saya sering dengar bapak dan ibu bicara soal Ardi, soal harapan supaya dia jadi PNS. Kalau misalnya saya yang mencoba mewujudkan itu, bagaimana? Bu Mair terkejut sejenak, tetapi kemudian tersenyum lembut. Bu Mair, kenapa tiba-tiba kamu berpikir seperti itu? Nah, Bimo, saya tahu Ardi punya mimpinya sendiri, dan saya juga ingin punya jalan saya sendiri. Tapi kalau menjadi PNS bisa membuat bapak dan ibu bangga, saya nggak keberatan mencoba. Saya suka hal-hal yang berhubungan dengan administrasi dan tata kelola. Jadi mungkin itu jalur yang cocok buat saya. Mata Bu Mair mulai berkaca-kaca. Ia tidak menyangka Bimo memikirkan hal ini dengan begitu dalam. Bu Mair, Bimo, apapun yang kamu pilih, yang penting itu keinginanmu sendiri, bukan karena kamu merasa harus menggantikan Ardi. Ibu dan bapak hanya ingin kalian bertiga bahagia dengan jalan yang kalian pilih. Bimo mengangguk pelan. Saya tahu, Bu, tapi ini bukan cuma soal menggantikan Ardi. Saya memang merasa nyaman dengan pilihan ini. Saya hanya ingin bapak dan ibu tahu bahwa saya juga bisa berkontribusi untuk keluarga. Malam itu, percakapan antara Bimo dan Bu Mair membawa harapan baru di hati Bu Mair. Diam-diam, Bimo telah menunjukkan kedewasaan dan tanggung jawabnya, meski ia jarang mengungkapkannya secara langsung. Di kamar, Bimo mulai mencatat rencana-rencananya, universitas mana yang ia tuju, program studi yang ingin ia ambil, dan langkah-langkah untuk mewujudkan mimpinya menjadi PNS. Ia tahu jalan itu tidak mudah, tapi ia siap menjalaninya. Sementara itu, di sisi lain rumah, Ardi yang mendengar percakapan mereka dari balik jendela tersenyum kecil. Ia merasa lega mengetahui bahwa ada saudara yang ingin melanjutkan harapan keluarga. Bimo, dengan caranya sendiri, telah menemukan impiannya bukan untuk menggantikan siapapun, tetapi untuk menjalani sesuatu yang memang ia yakini. Dan tanpa disadari oleh adiknya, Ardi selalu memberikan support dan membantu dalam menggapai impiannya. Hai, selamat datang kembali. Part 4 Ardi menggapai mimpi. Hari-hari semakin dekat dengan ujian masuk universitas. Ardi tenggelam dalam kesibukannya mempersiapkan diri. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di perpustakaan sekolah, membaca buku referensi, dan menyelesaikan latihan soal.
Bagi Ardi, ini adalah langkah awal untuk membuktikan kepada keluarganya, terutama ayahnya, bahwa ia mampu sukses di jalannya sendiri. Di sisi lain, kehangatan dan dukungan dari ibunya menjadi penguat terbesar. Setiap malam, Bu Maire selalu memastikan Ardi mendapatkan waktu makan yang cukup meskipun sibuk belajar. Di sela-sela makan malam keluarga, ia kerap memberikan semangat untuk Ardi. Bu Maire, Ardi, ibu tahu jalannya tidak mudah, tapi ingat, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Ibu percaya kamu bisa. Ardi tersenyum kecil. Terima kasih, Bu. Saya juga tidak mau mengecewakan Bapak dan Ibu. Namun, tidak semua berjalan mulus. Ada saat-saat ketika Ardi merasa cemas dan lelah. Dalam tekanan untuk berprestasi, ia kerap merasa beban itu terlalu berat. Suatu malam, saat ia menatap buku-buku yang berserakan di mejanya, Ardi menggenggam kepalanya dengan frustasi. Bimo, yang kebetulan lewat, berhenti sejenak di depan kamar Ardi. Dengan pelan, ia mengetuk pintu. Bimo, Kak, kamu baik-baik saja? Ardi menghela napas. Kadang aku merasa tidak cukup pintar untuk semua ini, Bim. Rasanya berat. Bimo masuk ke kamar dan duduk di tepi tempat tidur. Aku tahu kakak bisa. Kamu selalu jadi contoh buat aku. Kalau kakak merasa berat, ingat saja, ada orang-orang di rumah ini yang percaya sama kakak. Kalau kakak jatuh, kami ada di sini buat bantu kakak bangkit. Kata-kata sederhana itu membuat Ardi merasa lebih ringan. Ia tersenyum kecil dan mengangguk. Ardi, terima kasih. Bim, kamu benar. Hari ujian akhirnya tiba. Dengan doa dari keluarganya, Ardi pergi ke lokasi ujian. Ia memasuki aula besar dengan penuh tekad, meskipun ada rasa gugup yang menyelimuti. Saat kertas ujian berada di depannya, ia menarik napas dalam dan memulai pekerjaannya. Beberapa minggu kemudian, hasil pengumuman keluar. Dengan tangan yang bergetar, Ardi membuka halaman situs universitas untuk melihat hasilnya. Matanya membelalak ketika melihat namanya tercantum sebagai salah satu yang diterima di jurusan teknik komputer. Ia berlari keluar kamar dengan wajah berseri-seri. Ardi, Bu, Pak, aku diterima. Pak Anton, yang awalnya hanya membaca koran, menoleh dan mendapati anak sulungnya tersenyum lebar. Ia bangkit dari tempat duduk dan menepuk pundak Ardi. Pak Anton tersenyum kecil. Selamat, Ardi, buktikan kalau keputusanmu itu benar. Bu Maire memeluk Ardi dengan penuh haru. Kami bangga padamu. Nah, hari itu menjadi momen penting bagi Ardi. Ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri dan keluarganya bahwa ia bisa menggapai mimpinya. Namun, ia tahu perjuangan sebenarnya baru saja dimulai. Di depan sana, tantangan yang lebih besar sudah menunggu. Tapi kali ini, Ardi siap menghadapi semuanya dengan keyakinan yang lebih besar. Masa perkuliahan Ardi pun berlalu. Tahun berganti tahun, tak terasa sudah hampir 4 tahun Ardi menempuh di universitas itu. Setelah lulus dari universitas, Ardi diterima bekerja di sebuah perusahaan teknologi terkemuka di ibu kota. Ia menghabiskan hari-harinya merancang sistem perangkat lunak untuk perusahaan besar, membangun solusi yang membantu ribuan orang. Prestasinya cemerlang. Proyek-proyek yang ia tangani selalu mendapat pujian, dan namanya mulai dikenal di industri. Namun, di tengah gemerlapnya kehidupan kota dan kesibukan karirnya, Ardi merasakan sesuatu yang hilang. Jarak dengan keluarganya, secara fisik maupun emosional, terasa semakin nyata. Ia sering teringat obrolan di ruang tamu rumah sederhana mereka, senyum lembut ibunya, dan tatapan penuh harapan dari ayahnya. Suatu hari, ia memutuskan untuk pulang ke kota kecil tempat keluarganya tinggal. Ketika ia tiba, suasana hangat rumah tetap sama. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam ekspresi Pak Anton. Setelah makan malam bersama, Pak Anton memulai percakapan yang sudah lama ia pendam. Pak Anton dengan nada hati-hati. Ardi, pekerjaanmu di Jakarta itu hebat. Tapi, kapan kamu ikut tes PNS? Setidaknya cobalah sekali. Ardi terdiam sejenak. Ia tahu pertanyaan itu akan muncul. Dengan senyum kecil, ia menatap ayahnya. Ardi, Pak, saya tahu ini penting buat Bapak. Tapi, saya tidak bisa membohongi hati saya. Dunia teknologi adalah tempat saya merasa hidup. Ini jalan saya. Pak Anton menghela nafas panjang.
Ekspresinya penuh dengan kekecewaan, meskipun ia mencoba menutupinya. Pak Anton, kamu memang sudah besar, sudah punya keputusan sendiri, tapi harapan saya tetap ada, Di. Bapak hanya ingin kamu punya sesuatu yang pasti, yang bisa menjamin masa depanmu. Ardi dengan suara lembut, saya paham, Pak, tapi masa depan saya adalah apa yang saya bangun sekarang. Mungkin jalannya berbeda dari yang Bapak bayangkan, tapi saya berjanji, saya akan membuat Bapak bangga dengan cara saya sendiri. Bu Maire, yang mendengar percakapan itu dari dapur, muncul dengan senyum lembut. Ia tahu betapa keras kepala suaminya, tetapi juga melihat keteguhan hati Ardi. Bu Maire, Pak, yang penting Ardi bahagia dengan pilihannya. Kita harus percaya dia tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Pak Anton hanya mengangguk pelan. Meskipun ia masih menyimpan harapan di hatinya, ia mulai menyadari bahwa Ardi telah tumbuh menjadi pria dewasa yang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Malam itu, Ardi merasa lega telah mengungkapkan isi hatinya. Meski tidak sepenuhnya mendapat restu, ia tahu keluarganya tetap mencintainya apa adanya. Dan di hatinya, ia berjanji akan terus membuktikan bahwa jalan yang ia pilih adalah keputusan yang benar. Namun, di balik itu semua, Ardi juga sadar bahwa hubungan dengan keluarganya memerlukan waktu untuk sembuh dari perbedaan harapan ini. Dengan tekad baru, ia kembali ke ibu kota, membawa semangat untuk bekerja lebih keras, tidak hanya demi dirinya sendiri, tetapi juga secara tidak langsung untuk kedua orang tua dan juga keluarga kecil Ardi. Semangat Ardi yang besar juga untuk membahagiakan keluarga kecil yang tinggal bersama di ibu kota. Jarak memang memisahkan Ardi dari kedua orang tua dan saudara kandungnya. Namun Ardi selalu berdoa untuk kesehatan, keberkahan dan perlindungan dari Allah untuk keluarga di sana. Bersambung ke part 5. Ditunggu ya. Selamat datang kembali dalam cerita Harapan, Pilihan, dan Perjuangan. Di part selanjutnya, part 5 usaha Bimo yang tak kenal lelah. Selamat menonton. Pada suatu hari nampak Bimo duduk di mejanya yang sederhana, dikelilingi oleh tumpukan buku dan kertas soal yang mulai kusut di ujungnya. Sinar lampu belajar menyinari wajahnya yang terlihat serius. Suasana malam begitu sunyi, hanya terdengar suara halus pensil yang menari di atas kertas dan detak jam dinding yang seolah ikut menghitung waktu perjuangannya. Di luar, angin malam bertiup pelan, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Tapi Bimo tak bergeming. Ia telah bertekad. Persiapan tes PNS ini adalah jalannya untuk mengubah nasib. Setiap malam, ia meluangkan waktu untuk belajar, mengerjakan latihan soal, dan menyusun strategi. Setelah selesai, ia selalu menyempatkan diri untuk berdoa, berharap segala usahanya membawa hasil yang diimpikan. Bimo, sudah malam. Istirahat dulu, panggil Bu Maire dari ruang tamu. Suaranya penuh perhatian. Ia tahu, anaknya begitu keras kepala ketika mengejar sesuatu yang dianggap penting. Bimo menoleh sesaat. Sebentar lagi, Bu, masih ada beberapa soal yang belum selesai. Jawabannya selalu sama, penuh tekad meski kelelahan mulai tergambar di wajahnya. Bu Maire akhirnya mendekat. Nak, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kalau bukan rezekimu, itu bukan berarti kamu gagal. Bimo menunduk sejenak, mencerna kata-kata ibunya. Namun, ia lalu menatap Bu Maire dengan mata yang syarat harapan. Tapi Bu, saya ingin membuktikan kalau saya bisa. Kalau kerja keras saya tidak sia-sia. Mendengar jawaban itu, Bu Maire hanya bisa tersenyum kecil, meski hatinya diliputi rasa cemas. Ia tahu, Bimo bukan hanya sedang berjuang untuk tes PNS, tetapi juga untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu menggapai impian. Hingga pada suatu hari, Bimo yang tidak lelah mencari dan menambah wawasan untuk dapat mengikuti dan harapan diterima PNS berhasil. Bimo mendatangi teman dari kakaknya Ardi yang sudah berhasil menjadi seorang PNS. Namanya Rian. Mereka akhirnya bertemu dan membahas ketertarikan Bimo yang ingin menjadi seorang PNS. Suasana berlangsung di sebuah kedai kopi sederhana di kota kecil mereka. Bimo bertemu dengan Rian, teman kakaknya Ardi yang sudah beberapa tahun bekerja sebagai PNS di kota itu. Rian tersenyum sambil menyesap kopinya jeti. Bimo,
dengar-dengar kamu lagi persiapan buat tes PNS. Ya, Bimo, iya, Kak Rian. Makanya saya mau tanya-tanya, kan Kak Rian udah lebih pengalaman. Saya pengen tahu lebih banyak soal prosesnya. Rian mengangguk, wah, bagus itu semangatnya. Kalau boleh tahu, kamu daftar di posisi apa nanti? Bimo, rencananya saya mau ambil formasi di administrasi. Katanya peluangnya lumayan besar kalau di situ. Tapi saya masih bingung soal mekanisme tesnya. Rian tersenyum kecil, oh, nggak salah kalau pilih administrasi. Biasanya formasi itu memang banyak dibuka, terutama di kota kecil seperti kita. Tapi saingannya juga banyak. Kamu udah mulai belajar soal-soalnya? Bimo, udah, Kak. Saya ikut bimbingan belajar, terus beli buku-buku latihan soal. Tapi jujur, masih ada beberapa materi yang saya belum terlalu paham, apalagi soal wawancara. Katanya itu bagian yang paling sulit. Ya, Rian tertawa ringan, iya. Wawancara memang sering bikin gugup, terutama kalau pewawancaranya senior-senior. Tapi sebenarnya nggak terlalu rumit kalau kamu udah siap. Yang penting, kamu tahu tugas dari posisi yang kamu lamar. Bimo mengangguk pelan, jadi nanti saya harus banyak baca tentang tugas-tugas administrasi. Ya, Rian, betul. Misalnya, kalau kamu daftar di bagian administrasi, kamu harus paham dasar-dasar kerja administratif. Kayak cara menyusun dokumen, bikin laporan, atau mengatur data. Kamu juga perlu tahu dasar-dasar aturan pemerintahan yang relevan. Bimo, wah, berarti banyak banget yang harus saya pelajari. Rian tersenyum menenangkan, jangan keburu panik. Kamu belajar pelan-pelan aja, yang penting konsisten. Kalau ada waktu, coba juga cari tahu peraturan-peraturan terbaru yang biasanya ditanyakan. Bimo terlihat berpikir, Kak Rian dulu gimana persiapannya? Rian tertawa kecil, saya juga dulu belajar dari nol, sama kayak kamu. Tapi yang paling penting itu niat dan fokus. Kalau kamu rajin latihan soal, baca materi, dan tahu apa yang dicari oleh instansi, peluang lulus makin besar. Oh iya, jangan lupa simulasi tes CAT. Bimo, CAT, itu yang pakai komputer, kan, Rian? Iya, itu. Biasanya tes ini yang jadi penyisihan awal. Kalau nilainya nggak lolos passing grade, otomatis gugur. Kamu harus sering latihan biar terbiasa sama model soalnya. Bimo mengangguk yakin, baik, Kak, saya bakal lebih sering latihan soal CAT mulai sekarang. Rian, bagus. Kalau ada yang perlu ditanya lagi, jangan sungkan ya. Semangat terus. Bimo, saya yakin kamu bisa. Bimo tersenyum tulus, terima kasih banyak, Kak Rian. Doakan saya ya, Kak Rian. Percakapan diakhiri dengan senyuman Rian dan Bimo. Meski terasa berat, Bimo merasa lebih yakin setelah mendengar langsung dari seseorang yang telah melalui proses itu. Kini, ia siap melanjutkan perjuangannya dengan lebih fokus dan percaya diri. Dari sinilah Bimo akhirnya semakin bersemangat dan lebih percaya diri dalam menggapai harapannya demi membanggakan kedua orang tua tentunya. Bersambung ke part selanjutnya. Selamat datang kembali, harapan, pilihan, dan perjuangan. Next part. Part 6, Chandra dan keinginannya yang bebas. Selamat menonton. Suasana sore di halaman rumah, terlihat Chandra. Ia duduk di bawah pohon mangga tua dengan buku sketsa dan pensil di tangan. Angin sore bertiup lembut, menggoyangkan dedaunan, sementara matahari perlahan turun ke ufuk barat. Di kejauhan terdengar suara aktivitas tetangga yang sibuk dengan rutinitas mereka. Chandra, anak bungsu dalam keluarganya, memiliki pandangan yang berbeda dari kedua kakaknya. Ia sering melihat perjuangan Bimo yang gigih belajar demi tes PNS. Juga kerja keras Ardi yang sudah menempuh jalan hidupnya sendiri. Namun, bagi Chandra, dunia seolah memiliki warna lain yang ingin ia lukis dengan caranya sendiri. Kenapa semuanya harus tentang PNS? Tanyanya suatu hari, ketika ia tengah menggambar di ruang tamu. Ibunya, yang sedang melipat pakaian, menoleh dengan alis sedikit terangkat. Itu karena jati PNS itu masa depan yang jelas. Endra, gaji tetap, pensiun, nggak perlu khawatir kalau sudah tua nanti. Jawab Bu Maire sambil tersenyum lembut. Tapi kan, Bu,
Enggak semua orang harus jadi PNS buat sukses, jawab Chandra polos. Ia melanjutkan goresan pensilnya, menciptakan bayangan wajah di atas kertas putih. Bumair menghela napas pelan. Kamu memang beda dari kakak-kakakmu. Kamu itu anak yang kreatif, tapi kamu juga harus realistis. Hidup nggak selalu bisa hanya dari mimpi. Chandra terdiam sejenak. Ia tahu ibunya tidak bermaksud mengecilkan impiannya, tapi ia merasa keluarganya terlalu terjebak pada satu definisi kesuksesan. Baginya, hidup tidak selalu tentang gaji tetap atau pekerjaan yang dianggap stabil. Suatu sore, ia berbicara dengan Ardi di depan teras rumah bawah pohon mangga yang rindang. Kakaknya yang tertua itu sedang menikmati secangkir kopi. Secara kebetulan Ardi sedang pulang ke kota kecil karena sedang cuti pekerjaan, sehingga menyempatkan pulang. Chandra, Kak Ardi, panggil Chandra sambil membawa sketsa terbarunya. Kamu pernah merasa kalau apa yang kita lakukan itu bukan buat kita sendiri, tapi buat orang lain? Ardi menatap adiknya dengan penuh perhatian. Maksudmu Indra? Chandra, kayak Bimo, dia mati-matian belajar buat tes PNS karena merasa itu yang harus dia lakukan. Tapi, aku nggak yakin itu benar-benar yang dia inginkan. Ardi mengangguk pelan. Mungkin benar, tapi setiap orang punya caranya sendiri untuk membuktikan sesuatu. Indra, Bimo merasa dia harus sukses dengan jalannya. Kalau kamu merasa jalanmu beda, itu juga nggak salah. Chandra tersenyum tipis. Aku cuma ingin jadi seniman, Kak. Aku nggak pengen duduk di kantor atau hidup dengan rutinitas yang kaku. Ardi tertawa kecil. Kalau itu yang kamu mau, jalani aja. Tapi ingat, apapun yang kamu pilih, harus kamu tanggung juga konsekuensinya. Percakapan itu membuat Chandra semakin mantap dengan keinginannya. Ia tidak ingin mengorbankan mimpinya hanya demi memenuhi harapan yang bukan miliknya. Setiap pagi, ia membantu ibunya di dapur atau mengantar jajanan ke tetangga. Tapi, setiap sore, ia selalu meluangkan waktu untuk menggambar. Buku sketsanya perlahan penuh dengan karya yang mencerminkan isi hatinya. Di suatu senja, Bimo yang baru selesai belajar keluar ke halaman dan melihat Chandra tengah asyik menggambar di bawah pohon mangga. Bimo, Chandra, kamu nggak pengen ikut coba tes PNS kayak aku? Tanya Bimo sambil duduk di dekatnya. Chandra menoleh dan tersenyum. Nggak, Kak, aku tahu itu bukan buat aku. Aku mau jadi seniman. Aku mau hidup bebas. Bimo menatap adiknya dengan campuran rasa kagum dan bingung. Kamu benar-benar beda. Ya, Chandra, beda itu nggak salah. Kak, jawab Chandra sambil melanjutkan sketsanya. Selama aku bahagia, aku rasa itu cukup. Angin sore kembali berhembus lembut, membawa aroma dedaunan basah setelah hujan pagi tadi. Chandra terus menggambar, sementara Bimo hanya duduk dan memandang adiknya dengan senyum kecil. Meski berbeda, mereka saling menghargai jalan yang dipilih masing-masing. Chandra tahu, perjalanannya mungkin tidak akan mudah, tapi ia percaya, hidup adalah tentang mengikuti suara hati. Dan ia yakin, suatu hari, karyanya akan berbicara untuk dirinya. Selamat datang kembali di part 7 hari penentuan Bimo. Pagi itu, suasana rumah Bimo terasa berbeda. Sejak subuh, Bumaira sudah menyiapkan sarapan dan mengingatkan Bimo agar tidak lupa membawa kartu ujian. Sementara itu, Bimo duduk di meja makan dengan wajah yang serius, menatap piring nasi goreng di depannya. Kamu harus sarapan dulu, Nak. Jangan sampai perut kosong, kata Bumair, meletakkan segelas teh hangat di sampingnya. Bimo mengangguk perlahan, tapi tidak banyak bicara. Hatinya penuh dengan campuran gugup dan harapan. Hari ini adalah hari tes PNS yang telah ia persiapkan selama berbulan-bulan. Di ruang tamu, Pak Anton berdiri lalu berjalan mendekat ke arah Bimo. Santai saja, Bim. Bapak tahu kamu sudah belajar dengan keras, tinggal lakukan yang terbaik, kata Pak Anton, mencoba memberi semangat. Chandra, yang duduk di sofa sambil menggambar, menyahut tanpa menoleh. Iya, Kak Bimo pasti bisa. Kalau nggak bisa juga, kan?
Masih ada jalan lain. Hidup nggak selesai cuma karena satu ujian. Bu Maira melirik ke Chandra dengan ekspresi setengah heran. Ndra, itu bukan cara menyemangati. Bimo tertawa kecil mendengar candaan Chandra. Terima kasih, Ndra. Tapi kali ini aku benar-benar ingin berhasil. Aku mau buktiin ke diri sendiri kalau aku bisa. Saat waktu menunjukkan pukul 7 pagi, Bimo bersiap. Ia mengenakan kemeja putih rapi dan celana hitam. Melirik dirinya di cermin untuk memastikan semuanya terlihat sempurna. Di tangan kanannya, kartu ujian sudah ia genggam erat. Bu Pak, doakan Bimo, ya. Katanya sambil mencium tangan Bu Maira dan Pak Anton. Pasti, nah, Ibu selalu doakan yang terbaik untuk kamu. Jawab Bu Maira dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Pak Anton menepuk pundaknya pelan. Ayo, aku antar kamu ke lokasi ujian. Bimo menyempatkan membuka handphone untuk membuka SMS dari kakaknya. Ada SMS dari kakaknya untuk menyemangati. Dalam hati SMS itu dibaca. Bimo, hari ini penentuan dari semua impianmu. Kamu sudah belajar dengan keras. Kakak yakin kamu akan berhasil menjadi PNS dan membahagiakan kedua orang tua. Bimo pun menyempatkan membalas SMS dari kakaknya. Terima kasih banyak Kak Ardi, minta doa juga ya Kak. Di sepanjang perjalanan menuju tempat ujian, Bimo duduk diam di kursi penumpang, memandangi jalanan kota kecil mereka. Pikirannya melayang, mengingat malam-malam panjang yang ia habiskan dengan belajar, menulis, dan menganalisis soal-soal latihan. Ia mengingat rasa lelah, keraguan, tapi juga keyakinan yang terus ia tanamkan pada dirinya sendiri. Sampai di lokasi ujian, suasana sudah ramai, puluhan, bahkan ratusan peserta lain tampak berkumpul di depan gedung, masing-masing dengan ekspresi yang sama, gugup, tegang, tapi penuh harapan. Bim, fokus saja sama apa yang sudah kamu pelajari. Jangan terlalu pikirkan hasilnya dulu. Bimo dalam hati menyemangati dan konsentrasi penuh dalam menghadapi tes seleksi ini. Ia berjalan menuju pintu masuk gedung dengan langkah mantap, meski hatinya masih berdebar kencang. Di dalam ruangan ujian, suasana terasa sunyi. Hanya ada suara lembar soal yang dibagikan oleh petugas. Ketika ujian dimulai, Bimo menarik napas dalam-dalam. Ia membaca soal dengan saksama, mencoba mengingat semua materi yang telah ia pelajari. Ada momen di mana ia merasa ragu. Tapi ia segera mengingat pesan ibunya. Lakukan yang terbaik, Bimo. Jangan biarkan dirimu menyerah. Waktu terus berjalan, dan akhirnya, bel tanda ujian selesai berbunyi. Bimo mengumpulkan kertas jawabannya dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega telah menyelesaikan tes, tapi juga khawatir tentang hasilnya. Tes seleksi pun sudah berakhir. Bimo bergegas berjalan pulang ke rumah dengan penuh harapan dan cemas. Dalam perjalanan Bimo kembali mengingat saat mengerjakan tes seleksi tersebut. Rasanya tadi aku mengerjakan banyak yang mudah dan bisa aku selesaikan, tapi ada juga yang sulit. Aku cuma bisa pasrah sekarang. Bimo berbisik dalam hati. Dan Bimo sempat berbicara sendiri. Yang penting aku sudah melakukan yang terbaik. Sisanya, serahkan sama yang di atas. Sesampainya di rumah, Bimo langsung disambut Bu Mar dan Chandra. Ibunya menyajikan teh hangat, sementara Chandra meletakkan buku skitsanya di meja dan menatap Bimo dengan penuh rasa ingin tahu. Gimana, Kak? Bisa nggak? Tanya Chandra. Bimo tertawa kecil. Aku nggak tahu, Ndra. Kita tunggu hasilnya aja. Malam itu, Bimo duduk sendirian di kamarnya. Ia menatap meja belajarnya yang kini tampak lebih rapi tanpa tumpukan buku dan kertas soal. Di dalam hatinya, ia merasa bangga karena telah melewati tahap ini. Apapun hasilnya nanti, dengan tangan terkatup, ia berdoa dalam hening. Tuhan, aku sudah berusaha sebaik mungkin. Kalau memang ini jalanku, izinkan aku melangkah lebih jauh. Kalau bukan, tolong tunjukkan aku jalan lain. Suasana malam yang sunyi hanya ditemani suara detak jam dinding. Di luar, angin malam bertiup lembut, membawa harapan baru untuk hari esok. Hari esok adalah penentuan hasil seleksi PNS. Pengumuman calon PNS dilakukan di web dan juga di koran-koran.
Sejak pagi-pagi, Bimo sudah mempersiapkan komputer untuk membuka web yang akan menampilkan hasil penerimaan PNS. Jam sudah menunjukkan pukul 9. Bimo dengan perasaan cemas membuka web itu dan mencari nomor ujian. Satu persatu halaman pada web itu dengan seksama dilihat. Sudah sekitar halaman ke-20 belum ada nomor ujian Bimo. Hingga pada halaman ke-22, Bimo dengan gemetar dan mata berkaca-kaca nomor ujian dirinya tertulis berhasil diterima sebagai PNS di kota kecil itu. Dan Bimo pun segera berlari keluar kamar sambil berteriak, "Pak Bu, Bimo diterima menjadi PNS." Pak Anton yang sedang menikmati cemilan pagi hari dan Bu Mairi yang sedang menyiapkan sarapan di meja makan buru-buru menghampiri Bimo. Kemudian Bimo memeluk ibunya dengan erat. "Terima kasih Bu, untuk semua doanya. Bimo diterima menjadi PNS," Bimo berkata sambil memeluk ibunya. Pak Anton pun dengan perasaan bangga, juga mendekat dan mengusap kepala Bimo. "Kamu hebat Bim, perjuanganmu akhirnya mendapatkan hasil maksimal," kata Pak Anton. Di kamar Chandra yang terbangun karena teriakan kakaknya akhirnya keluar. Kemudian sambil mengusap-usap matanya berkata, "Inilah kakakku, selamat ya Kak Bimo." "Terima kasih Yandra," balas Bimo. Dan suasananya kala itu pun ditutup dengan Bimo memberikan kabar kepada kakaknya melalui SMS. "Selamat pagi Kak Ardi, terima kasih atas semua doa dan support yang diberikan. Hari ini aku diterima menjadi PNS. Salam buat keluarga di sana, semoga sehat dan berkah selalu." Tak lama kakaknya pun menelepon. Hari itu nampak kebahagiaan dan harapan yang indah untuk seluruh keluarga, karena Bimo diterima menjadi PNS di kota kecil itu. Welcome back guys, harapan, pilihan, dan perjuangan. Next part 8 Chandra dan jalan berbeda. Sementara itu, Chandra tetap teguh pada impiannya menjadi seniman. Saat ini, Chandra sedang menempuh perkuliahan di universitas seni ternama di kota besar dekat sana. Ia pun mulai mengadakan pameran kecil-kecilan di kota mereka. Melihat semangat anak bungsunya, Pak Anton dan Bu Mair akhirnya belajar menerima bahwa setiap anak memiliki jalan masing-masing. Setelah berminggu-minggu bekerja keras, akhirnya ia akan mengadakan pameran seni kecil di balai kota. Ini adalah langkah pertamanya untuk memperkenalkan dirinya sebagai seniman. "Chandra, sudah siap semuanya?" tanya Bu Mair sambil membawa teh hangat ke meja. "Sudah, Bu, tinggal beberapa lukisan ini aja yang perlu dimasukkan ke mobil," jawab Chandra sambil tersenyum. Pak Anton, yang sedang membaca koran di sudut ruangan, melirik ke arah anak bungsunya. "Pameran ini penting buat kamu?" "Ya, Andra," tanyanya. "Iya, Pak, ini kesempatan aku untuk menunjukkan karya-karyaku ke orang banyak. Mungkin belum besar, tapi aku ingin mulai dari sini," jawab Chandra dengan mata berbinar. Bu Mair menatap Pak Anton dengan lembut. "Pak, biarkan dia mencoba. Setiap anak punya jalannya sendiri. Kita sudah lihat Bimo dan Ardi dengan pilihan mereka. Sekarang giliran Chandra," katanya, seolah membaca keraguan suaminya. Pak Anton mengangguk pelan. "Ya, kalau memang ini yang dia mau, kita dukung." Sore itu, balai kota kecil mereka dipenuhi oleh karya seni dari berbagai seniman lokal. Lukisan-lukisan Chandra dipajang di sudut ruangan dengan penerangan lampu yang menyorot dengan sempurna. Beberapa pengunjung mulai mengelilingi standnya, mengagumi warna-warna cerah dan cerita di balik setiap goresan kuas. Seorang ibu dengan anak kecil berhenti di salah satu lukisan Chandra yang menggambarkan sebuah pohon besar di tengah ladang. "Ini indah sekali. Siapa yang membuatnya?" tanya ibu itu. Chandra yang sedang berdiri di dekatnya tersenyum. "Itu saya, Bu. Inspirasi saya adalah pohon besar di depan rumah kami. Pohon itu menjadi saksi banyak cerita di keluarga kami." Ibu itu tersenyum. "Kamu punya bakat besar. Teruskan ya, Nak. Karya-karyamu bisa membawa cerita indah ke banyak orang." Chandra hanya mengangguk, merasa tersanjung. Pameran itu menjadi pengalaman yang menguatkan tekadnya. Di rumah, Pak Anton dan Bu Mair menunggu kabar. Mereka tahu pameran ini adalah hal yang sangat berarti bagi Chandra. Ketika Chandra pulang dengan wajah penuh senyuman, mereka tahu semuanya berjalan baik. "Bagaimana, Chandra?" tanya Pak Anton sambil menatap anak bungsunya.
Luar biasa, Pak. Banyak yang suka sama lukisanku. Ada yang bahkan menawarkan untuk membelinya. Aku nggak nyangka, jawab Chandra antusias. Bumair menepuk bahu Chandra. Ibu selalu tahu kamu punya sesuatu yang spesial. Kalau kamu terus berusaha, pasti jalanmu akan semakin terang. Pak Anton tersenyum kecil. Kamu tahu, Indra, dulu Bapak pikir jalan satu-satunya untuk sukses itu dengan pekerjaan yang mapan seperti PNS. Tapi melihat kamu hari ini, Bapak sadar kesuksesan itu bisa datang dari mana saja, asal kita sungguh-sungguh dan bahagia menjalaninya. Chandra terdiam sejenak, kemudian memeluk ayahnya. Terima kasih, Pak. Dukungan Bapak dan Ibu adalah yang paling penting buatku. Malam itu, keluarga mereka makan malam bersama. Suasana hangat terasa, meskipun setiap anak memiliki jalannya masing-masing. Bimo sibuk dengan pekerjaannya sebagai pegawai negeri, Ardi dengan ambisinya di bidang teknologi, dan kini Chandra dengan mimpinya sebagai seniman. Setiap anak memang punya jalan yang berbeda-beda, kata Bumair sambil tersenyum. Tapi yang penting, kalian tetap saling mendukung sebagai keluarga. Chandra mengangguk. Ia merasa bersyukur memiliki keluarga yang akhirnya menerima dan mendukung mimpinya. Meski jalan yang ia pilih tidak mudah, ia tahu ia tidak sendiri. Malam semakin larut, angin dingin bertiup lembut, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Di kamar, Chandra menatap karyanya yang tersisa dengan rasa syukur. Hari ini adalah awal dari perjalanannya, dan ia tahu masih banyak langkah yang harus diambil. Tapi dengan keyakinan dan dukungan keluarga, ia merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Sementara itu, di luar, bintang-bintang bersinar terang, seolah ikut menyaksikan awal dari perjalanan seorang seniman muda yang berani menempuh jalan berbeda. Welcome back guys. Harapan, pilihan, dan perjuangan. Last part 9 harmoni dalam perbedaan. Kini, keluarga Pak Anton hidup dengan penuh kebanggaan. Ardi anak pertama melanjutkan karirnya di dunia teknologi, Bimo sebagai anak kedua bekerja sebagai PNS yang berdedikasi, dan Chandra anak bungsu berkembang menjadi seniman lokal yang dihormati. Pak Anton dan Bumair belajar bahwa cinta dan kebanggaan kepada anak-anak tidak harus datang dari pencapaian yang seragam. Mereka merasa bersyukur memiliki anak-anak yang, meskipun berbeda jalan, tetap mencintai keluarga dan mengabdi kepada masyarakat dengan cara mereka masing-masing. Angin sore berhembus lembut, menyelusup di sela-sela dedaunan pohon mangga tua yang berdiri kokoh di halaman rumah. Aroma segar dedaunan basah masih terasa, sisa dari hujan pagi yang turun dengan deras. Matahari kini mulai merangkak turun. Sinarnya yang hangat menerpa lembut wajah tiga bersaudara yang sedang duduk di bawah pohon itu. Bimo duduk bersandar di batang pohon, tangannya sibuk memainkan selai rumput kering. Wajahnya terlihat tenang, tapi pikirannya mengembara, memikirkan perjuangan panjangnya selama menjadi PNS. Di sebelahnya, Chandra yang tengah asyik menggambar di buku sketsanya. Tangannya bergerak lincah mengikuti alur imajinasinya. Raut wajahnya memancarkan kebebasan, seolah tidak ada beban yang mengganggu. Ardi, si sulung, duduk di antara mereka. Ia memandang kedua adiknya bergantian, senyumnya kecil tapi penuh makna. Sebagai kakak, ia merasa bangga melihat bagaimana keduanya tumbuh dengan cara mereka masing-masing. Kalian tahu, ujar Ardi, memecah keheningan, waktu kecil, kita sering main petak umpet di sini. Pohon mangga ini jadi tempat persembunyian favorit. Bimo tersenyum, mengenang masa itu. Iya, Kak. Tapi Chandra selalu ketahuan duluan karena dia nggak tahan diem lama-lama. Chandra terkekeh, tanpa mengalihkan pandangannya dari sketsa yang ia buat. Ya, itu karena aku lebih suka gambar daun-daun di sini daripada sembunyi. Ardi tertawa kecil. Dan lihat sekarang, kamu benar-benar jeti seniman. Karena itu yang aku mau, Kak, jawab Chandra, sederhana tapi penuh keyakinan. Bimo memandang adiknya sejenak, lalu berkata dengan nada tenang,
Kamu tahu, Indra, kadang aku iri sama kamu. Kamu bisa fokus pada apa yang benar-benar bikin kamu bahagia. Chandra menghentikan goresan pensilnya sejenak, lalu menatap kakaknya. Tiap orang punya jalannya sendiri. Kak, kamu juga, kan? Kamu selalu cerita betapa bangganya nanti kalau bisa jadi PNS. Itu artinya kamu juga punya kebahagiaanmu sendiri. Angin sore kembali berhembus, menggoyangkan daun-daun mangga di atas mereka. Sinar matahari semakin rendah, menciptakan bayangan panjang yang membentang di halaman. Tapi, lanjut Chandra sambil tersenyum, meskipun kita beda jalan, yang penting kita tetap saling dukung. Ardi mengangguk setuju. Betul, kita saudara. Mau jadi seniman, PNS, atau apapun, yang penting kita tetap keluarga. Ketiganya terdiam sejenak, menikmati momen bersama yang langka itu. Di kejauhan, suara anak-anak bermain dan obrolan tetangga terdengar samar, menambah kesan damai pada sore itu. Saat matahari hampir sepenuhnya tenggelam, Ardi berdiri dan menepuk pundak kedua adiknya. Ayo, masuk. Ibu pasti udah nunggu kita buat makan malam. Bimo dan Chandra berdiri, meninggalkan pohon mangga tua yang telah menjadi saksi kehangatan sore itu. Di dalam hati masing-masing, ada rasa syukur atas kebersamaan ini. Meski jalan hidup mereka berbeda, pohon mangga itu tetap berdiri kokoh, mengantar tiga bersaudara menuju malam yang hangat di rumah mereka.